Manusia yang baik itu menyimpan rahasia, tidak pernah menyebutkan keburukan orang. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa tanda Islam orang baik? Apa kata Nabi? Tanda Islam orang baik itu tarkuhu ma la ya'ni, dia tidak pernah mengomentari urusan orang. Itu tanda Islam orang baik. Urusan orang tidak pernah dia komentari. Ada sebuah cerita yang baik, Pak Ibu. Jadi ada seorang bapak, dia dapat istri, masya Allah perangainya, Pak Ibu ya. Sampai tidak kuat dia lagi menghadapi perangai istrinya, bercerai. Bertahun-tahun dia bertahan tapi tidak mampu, bercerai. Setelah bercerai, bertanya kawan di kantor, Pak, bercerai ya Pak, justru ya Pak, iyo. Ba apa perangainya? Biasa bertanya enggak, ba apa perangainya? Mantan istri Pak tuh. Apa kata bapak tadi? Dulu dia istri saya, dulu dia milik saya. Tidak pernah satu pun tentang dia saya ceritakan pada orang. Sekarang dia sudah orang lain, bukan lagi milik saya. Apa urusan saya menceritakan dia pada orang? Memang itu kawan hidup yang paling bahaya. Ya, kawan hidup. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa perintah wahyu pertama itu Allah ingatkan kita dengan kejadian kita alaq. Kalau kau ingin selamat dari pertemuan dengan malaikat Zabaniyah, maka kata Allah perbanyak kawan orang saleh. Tidak Bapak Ibu, itulah dua pesan pokok dari surat Al-Alaq. Iqra, membaca, dan alaq, mencari kawan, membangun relasi. Makanya ada satu riwayat hadis, nanti kita melewati sirat. Titian dibentangkan Allah di atas jahanam. Panjang titiannya 21.000 tahun perjalanan. Kita akan menitinya dengan melewati 7 posko. Setiap posko ada pertanyaan. Pertanyaan pertama iman, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji umrah, 6 itu wuduk dan jenabat. Andai selamat semua, satu posko terakhir yang paling banyak berjatuhan kata Nabi apa? Posko silaturahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, pembicaraan kita malam ini tentang nuzul Quran. Saya tidak akan bicara tentang sejarahnya, karena semua kita sudah sering disampaikan itu oleh para ustadz. Satu hal yang disepakati dalam konteks nuzul Quran ini adalah wahyu yang pertama kali Allah turunkan adalah surat Al-Alaq, gitu ya, ayat 1 sampai 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, dan seterusnya. Apa hebatnya surat Al-Alaq nih Pak Ibu? Ya, apa hebatnya surat Al-Alaq nih? Begini, surat Al-Alaq nih Pak Ibu, itu jumlah ayatnya ada 19. Ada 19 ayat. Surat Al-Alaq ini walaupun wahyu yang pertama, tapi ditaruh Allah di juz terakhir, juz amma. Bapak Ibu, kalau juz amma itu dihitung dari juz awal, dari awal juz amma yatasaalun, terus ke bawah An-Nazi'at, nanti surat Al-Alaq itu berada di urutan yang ke-19. Jadi surat Al-Alaq itu kalau dari atas kita hitung ya, An-Naba, An-Nazi'at, terus ke bawah, itu Al-Alaq itu nanti urut yang ke-19. Hitunglah. Kalau dari bawah kita hitung, dari An-Nas, Al-Falaq, Ikhlas, naik ke atas. Nanti Al-Alaq itu juga berada di urutan yang ke-19. Itu hebatnya Bapak ya. Tidak kebetulan itu, memang Allah rancang begitu. Lalu surat Al-Alaq ini, tadi ayatnya ada 19. Perintah pertama surat Al-Alaq itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa maksudnya itu? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perintah pertama di wahyu pertama itu adalah agar kita membaca nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kenapa Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim itu ditaruh di awal Al-Quran. Jadi ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kalau kita buka Al-Quran, yang pertama kali kita baca itu Bismillahirrahmanirrahim, karena perintah pertama di surat ayat di wahyu pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim itu coba hitung hurufnya.
jumlahnya 19. Hitunglah. Padahal Bismillahirrahmanirrahim itu harusnya 20 hurufnya. Karena penulisan yang benar antara ba dan ismi itu ada alif yang berdiri. Bi ismi. Tapi oleh Allah penulisannya tidak begitu. Diperintahkan dibuang alifnya sehingga ba dan sin itu tersambung. Coba baca nanti Iqra bismi rabbika itu tulisannya ba dan sin itu berpisah dengan alif. Kenapa Bapak Ibu tidak dipisah? Kenapa tidak dipisah? Bismi. Lanjut. Sebab kalau dipisah hurufnya jadi 20. Kalau dilanjut hurufnya jadi 19. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Lalu apa hubungannya dengan surat Al-Alaq? Apa hubungannya dengan surat Al-Alaq? Surat Al-Alaq itu di penutup ayat itu berbicara tentang malaikat penjaga neraka. Alaiha tis'ata asar apa? Malaikat apa? Sanad'u zabaniyah. Begitu ya. Ada penjaga neraka itu namanya malaikat zabaniyah. Malaikat yang kasar lagi bengis. Malaikatun ghilazun syidad. Malaikat zabaniyah itu Ibu tidak bisa dibayangkan. Seperti apa ganasnya malaikat zabaniyah itu? Malaikat zabaniyah itu Ibu, Nabi Muhammad pernah ketemu waktu Isra dan Mi'raj. Kata beliau, tidak ada ciptaan Allah yang seburuk malaikat zabaniyah. Ciptaan Allah yang paling buruk itu malaikat zabaniyah. Hingga tidak perlu masuk neraka, cukup memandang malaikat zabaniyah itu sudah jadi azab. Saking buruknya. Sudahlah buruk, kasar Bapak Ibu. Cik kecik, cik sipak, cik lapak. Jadi besok orang kalau tiba di pintu neraka tu Pak Ibu, ndak ada loh selamat datang, ndak betul loh Pak Ibu. Nyo sipak, nyo lapak, nyo pijak langsung Pak. Malaikatun ghilazun syidad. Kalau masuk neraka itu ulqiya fiha faujun, nyo tangkuk serombongan-serombongan, sampai 1000 serombongan tu nyo ramih kadang kan, nyampak-campakan ke bawah. Yo bana ndak ada senyum. Malaikat zabaniyah aku tak pernah senyum Bapak Ibu. Tak pernah senyum. Kalau senyum tak jadi mengerikan neraka Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pergi ke hotel atau ke tampik-tampik yang menarik, ada layanan yang indah ya. Kalau ke hotel, selamat pagi Pak, selamat siang Pak, tak begitu. Ada yang bisa kami bantu, tak begitu. Hotel. Cuk ke Panjaro. Leci itu. Ibu kayak jadi napi kok, tahanan. Tiba di pintu penjara tu, selamat datang, selamat menikmati penjara. Ada begitu? Tidak Pak. Malaikat zabaniyah tu sabana kasa bengis. Makanya kata Allah malaikatun ghilazun syidad. Tidak pernah senyum. Tidak pernah senyum. Bantuk buruk, kasa, tangan capek, kaki capek, pakak loh Pak. Jadi malaikat zabaniyah aku Pak pakak. Karena begini, orang di neraka nanti macam-macam mintanya Pak. Ada yang minta minum. Baca di surat Al-A'raf nanti 50. An afidu alaina minal ma'. Minta kami makan, minta kami minum. Minta. Ada yang minta mati bagai. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuka. Di surah Az-Zukhruf ayat 77. Manusia minta mati. Manusia minta mati Pak Ibu. Jadi di akhirat itu nanti dalam neraka itu manusia minta mati. Minta mati manusia Pak. Di padang mahsyar itu apa di dalam neraka itu. Tapi kata Allah itu kata apa? Malaikat itu baru merespon panggilan orang dalam neraka itu ba'da arba'ina am setelah 40 tahun. Jadi Ibu Bapak kalau nauzubillah ya, kalau minta minum di neraka itu besok malaikat tolong minum. Lampai 10 tahun sudah tu minta minum apa tadi ya cik? Dak kesalah tu Pak. Lampai 10 tahun baru nyo jawab. Nyo begitu Pak Ibu. Nyo azab. Sama gini, awak kalau dulu damam ketika ketek-ketek damam Pak. Tu meminta ka mak minum. Ake cik mak, iyo nak, sabanta yo. Sadang mak Pak. Dijawab capek. Tapi kalau minta minum, mak minum lah sajam minta minum mang tadi cik. Dak sakit hati tu Pak. Ya tu. Neraka begitu tu Pak. Jadi malaikat zabaniyah tu buruk, kasar, pakak. Itu zabaniyah. Tapi
Ada hal yang menarik. Apa yang menarik? Tadi ditaruh di surat Al-Alaq ya, Zabaniyah itu. Surah Al-Alaq jumlah ayat tadi berapa? 19. 19 ya. Ternyata malaikat Zabaniyah ini, Ibu, coba baca nanti Al-Mudassir 30. Ternyata malaikat penjaga neraka itu, setiap neraka itu kata Allah alaiha tis'ata asyar, dijaga 19 malaikat. Jadi malaikat Zabaniyah itu Pak, totalnya setiap pintu itu 19 orang. Allah sebut begitu. Setiap pintu itu totalnya 19 orang. Ya. Jadi tadi surat Al-Alaq di urutan 19 dari atas. Urutan 19 dari bawah. Ayatnya ada 19. Perintahnya baca bismillahirrahmanirrahim yang hurufnya 19. Ayatnya menceritakan malaikat penjaga neraka yang jumlahnya 19. Apa maknanya itu? Bapak Ibu, kalau ingin selamat dari pertemuan dengan malaikat yang 19 itu, artinya tidak masuk neraka, maka ikuti petunjuk surat Al-Alaq. Ikuti petunjuk surat Al-Alaq. Bapak Ibu tidak akan bertemu di ujung hidup nanti dengan malaikat Zabaniyah. Ikuti petunjuk surat Al-Alaq itu. Apa petunjuk surat Al-Alaq? Minimal ada 2. 1, Iqra, belajar. Baca. Bapak Ibu kalau tak mau belajar, pasti bersebut malaikat Zabaniyah itu besok itu. Sayalah kamu. Yang tak mau dengar pengajian bersebut besok itu. Untung dia duduk dengar pengajian sih, kalau tak sebut Ibu sayalah kamu. Mangkana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang bodoh di dunia, dia pasti bodoh di akhirat. Allah sebut begitu. Makanya orang berilmu itu selamat dari malaikat Zabaniyah itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Karena orang berilmu itu nanti surganya paling tinggi. Itu kenapa ibu bapak nanti masuk surga dipanggil dengan imamnya masing-masing. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti baca surat Al-Isra ayat 71. Semua orang dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Kenapa dengan imam dipanggil? Karena imam itu yang paling alim. Apa syarat jadi imam? Paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya, paling dalam ilmunya, tak begitu? Dan jamaahnya nanti akan dipanggil ke surga dengan imamnya masing-masing. Dan imam yang paling bawah itu adalah suami. Jadi ibu nanti ada imam kecil ibu dulu, suami ibu. Nanti ada imam lebih besar lagi, yang seperti kita ini, guru-guru kita. Nanti ada yang paling tinggi Nabi Muhammad. Jadi kalau suami ibu bodoh, nanti ibu payah tuh. Cuma kok apa-apa suruh pengajian supaya tidak bodohnya. Beko kalau dapat suami bodoh, ibu bekonya bodoh situ. Itu maka yang wajib dengan pengajian kau apa-apa dari ibu-ibu lah. Karena ibu besok menumpang surga japa. Memang begitu. Ibu nanti masuk surga dah japa dimbau nama apa dimbau nama ibu lah. Dengarlah besok percaya ibu. Ya kan? Bapak fulan dan nyonya surga Firdaus pintu ampe. Masuk ibu lah. Asal tasabut nama apa masuk. Itu alasannya ibu tak boleh melawan ke kami itu mah. Iya itu alasannya tu mah. Ibu menumpang masuk surga je kami besok. Besok kalau melawan-lawan je ibu jangan jawab saya besok. Kami dah diimbau ke surga. Apa fulan, silakan surga Firdaus pintu ampe. Di ibu tak mana-mana tu. Tak sampai ibu lah. Tu tanya ke Pak ambo ba aku Pak, ke siapa? Kau pahlawan dia uruslah surang. Itu alasannya tu. Ya. Jadi kau dapat suami pintar, aman ibu tu. Ya. Kau dapat suami alim, itu hebat tu. Makanya ibu yang lama meninggal suami ibu ganti. Cari ustaz. Iya, pijan ambo, ya kan? Ya kalau ambo ikut sama pulang lah ibu. Kata. Nah, jadi memang begitu tuh. Yang bodoh di dunia, bodoh lagi di akhirat. Itu kenapa Iqra, baca. Kalau engkau baca, Zabaniyah tidak akan kau temui. Mustahil orang alim masuk neraka. Kenapa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang kalau berilmu, dia akan takut kepada Allah. Bagaimana mungkin orang takut kepada Allah masuk neraka? Orang yang tidak berilmu tu tak ada rasa takut. Yang tidak takut orang bodoh, Ibu. Orang bodoh tak ada rasa takut dah. Kalau orang pandai, orang berilmu, hidupnya hati-hati. Itu tanda orang berilmu. Fikir lebih bukan, Bo. Orang bodoh, Bapak Ibu, kalau mau oto, tak tantu rambu-rambu dia. Kenapa? Nya bodoh. Tapi kalau orang pandai mengerti rambu-rambu, nya hati-hati.
nyo cari petunjuk-petunjuk, tak begitu. Tu makanya penting punya ilmu ko, Ibu. Baraja ko bukan untuk jadi pegawai. Bapak Ibu, konsep Islam, kenapa kita mesti belajar supaya tidak masuk neraka? Itu jawabannya. Kalau Bapak Ibu jadi pegawai, sanang hidup mati 60 tahun mati begitu mah. Sanang hidup di dunia aku mati begitu mah. Tapi kalau Bapak berilmu, selamat dari api neraka, tidak ketemu zabaniyah, bahagia tidak ada ujung itu mah. Makanya penting belajar ke Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, Masya Allah, Abu tak kena filosofi orang sisuk belajar Bapak Ibu. Woi, ang sekolah lah ko. Batu mak kok ditulihan nama apa ang diorang bisa ang baca beko. Dah tu Bapak. Apa maknanya tu Bapak Ibu? Kuah. Kalau kini kok ke sekolah nek tu loh di mana kerja. Sehingga anak-anak ni sekolah Bapak Ibu ndak mencari ilmu loh, mencari ijazah. Dah betul? Niat salah. Padahal Islam tu mengajarkan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah yang dengan bacaan tu engkau mengenal Tuhanmu. Semakin kau banyak membaca, engkau akan mengenal Tuhanmu. Di ujungnya sanad'uz zabaniyah, engkau tidak akan ketemu dengan malaikat zabaniyah, tidak akan masuk neraka. Tidak ada orang alim itu yang masuk neraka. Percaya Pak Ibu? Kecuali mereka alimnya itu ria, itu lain soal. Tapi kalau dia alim, tidak akan masuk neraka. Sudah dijamin. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, sudah diangkat derajatnya. Itu alasannya tadi Bapak Ibu kenapa kita masuk surga dengan imam kita. Ya, imam tu menjadi pimpinan kita nanti masuk surga. Dan kita masuk surga tidak sendiri, berkloter-kloter. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk surga itu berkelompok-kelompok, ada pimpinannya, dan pemimpin itu adalah para ulama, para imam, orang alim. Tak hebat tu? Makanya mereka akan masuk surga. Makanya Bapak Ibu, apa kata Nabi? Man ta'allamal Qur'an wa hafiza wastazhara adakhalahu lahul jannah wa saffa'a asrata min ahli baitihi au jabat lahumun nar. Kalau dia punya anak yang belajar Al-Quran, dia punya anak belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, maka anaknya pasti masuk surga kata Nabi, ditambah 10 keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Apa yang menyebabkan dia begitu? Ilmu. Itu pentingnya belajar tu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin selamat dari malaikat zabaniyah tadi, maka perintah Allah ikra, banyak membaca, belajarlah. Itu makanya begini, dia Ustaz adalah tua Ustaz, lah pensiun Ustaz. Lai baraja tak mudah petnya lah, tak masalah. Kenapa? Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Yang dinilai Allah usaha Bapak Ibu belajar, bukan berapa ilmu yang dapat. Yang penting Ibu Bapak lai baraja. Barang yang dapat itu terserahlah. Kalau memang tak sama kekuatan wak lebih lagi lah tua-tua kini ko, lumur 60 ko memang payah. Yang 10 diajan sabali hilangnya. Ya kan? Tak apa-apa. Yang penting usahanya sudah. Kau yang ambil sabuk sebantar kau keluar di pintu kau lapeh kau mah. Macam mana kamu? Ya kan? Kau buat tes kau sudah pengajian kau tu buat tes apa yang boleh sampaikan tu hilang mana. Ya memang akilah suak ke mangal ya kan? Alun boleh ceramah le matul balik mengantuk langsung. Ya kan? Alun panik lutut lalu sakit pinggang jadi fikir banyak masalahnya. Tu bakal kau baraja aku nak tua kau lah. Ata'allum fis sigar kanaksi alal hajar. Kau baraja di waktu ketek sama je mukir dari air dari batu. Betul tak? At-ta'allum fil kibar kanaksi alal ma, baraja lah gaek sama mengukir dari air. Ba mengukir dari air, alun telatak kanvas lajunya. Betul? Apakah ada apa-apa? Udah Ustaz dan lihat tiok baraja dan lupa dak apa. Karena yang nilai Allah saanya, usahanya. Makanya Bapak Ibu barajalah. Kalau bisa Bapak Ibu tercatat sebagai penuntut ilmu mati. Amin. Apa kata Nabi? Ada orang pernah membunuh 100 orang kan? Dia pernah membunuh 100 orang. Dia ingin bertobat, mendatangi majlis, hendak bertobat, belajar ke seorang guru, bertanya ada tak pintu tobat. Jalan dia, di tengah jalan apa? Mati. Ribut malaikat. Ini orang bawa surga kata neraka. Amalnya tidak ada, dosanya membunuh 100 orang. Kata Allah, dia mau mendatangi majlis. Udah, ukur jarak rumahnya ke majlis. Hitung langkah kakinya. Setelah dihitung, berlebih sejengkal. Bukan selangkah, dia sudah mengangkat kaki, belum sampai ke tanah, tapi sudah berlebih sejengkal ke arah majlis. Kata Allah, bawa dia ke surga. Kenapa? Dia penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu, kata Nabi, itu para malaikat menaungi dia dengan sayapnya. Ridan bima yasna, karena para malaikat reda dengan apa yang dia lakukan. Tidak ringan menuntut ilmu itu, Ibu. Tidak ringan.
Orang yang menuntut ilmu tu tidak sebarangan tempatnya. Nantilah orang alim, orang berilmu yang menuntut ilmu saja begitu. Maka doronglah anak-anak kita ni belajar. Saya heran kadang-kadang kita ni belajar Quran kok sampai SD saja. Dah tamat SD-nya, dah khatam, dah diarak-arak ke yang kampung, dah ada kau raja Quran ni. SMP ndak, SMA ndak, kuliah pulai. Habis itu lah pensiun baru belajar balik. Ya ndak? Pokoknya yang beraja di masjid ku dua saja. Yang baru lahir cik dan kemati cik. Ya kan? Ane nantaro tu tak ada belajar lah tu. Apa salahnya dia buat program di masjid ku, SD ada, SMP ada, belajar Quran. SMA ada, mahasiswa ada, yang separuh tua ada, yang tua ada. Jadi sambungan saya, di sambungan kau tak menyambung mereka lah. Yang gaek sama gaek, yang separuh muda sama separuh muda, yang SMA sama SMA, supaya materinya bisa sama. Kadang aneh dah kau Ibu. Memang Al-Quran kau dihabiskan usia kita tidak akan cukup untuk belajar Quran Ibu. Ikut sampai SD-nya. Tu besok menjelang menikah saya baca Al-Quran ni. Yang SMP pun salah juga pasulnya kemari beraja. Yang SMA cetu, yang kuliah cetu lah, mahasiswa. Maksud ibu-ibu. Kau alasan sibuk. Ala pensiun baru pergi duduk ke masjid. Ada pangana tak bisa diasuang leh. Ya kan badan dah lapuk. Ya kan dan tekan duduk panjang saya dengan pengajian. Ya dah. Raja lah ibu. Iya. Itu kalau ingin selamat, Iqra, baca. Ya. Kalau tidak mau beraja, tidak akan aman lah tu. Cayolah kamu, ni takut di malaikat Zabaniyah tu besok tu mah. Nah, Bapak Ibu kalau ingin selamat, Iqra. Satu ya, jalan selamat tu baca, belajar. Ya, hanya orang-orang alim yang mendapat kedudukan spesial di akhirat. Percayalah Bapak Ibu. Yang kedua, apa perintah Allah di surah Al-Alaq itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu, khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari alaq. Apa itu alaq? Alaq itu artinya sesuatu yang tergantung. Alaq itu tergantung, buka kamu tadi kata ain, lam, kaf. Alaq itu kata sifat. Sifat yang artinya tergantung. Allah ingin apa? Mengingatkan kita bahwa kamu diciptakan dari sesuatu yang sifatnya tergantung. Setelah terjadi pertemuan sperma dan telur, itu dia menempel di rahim seperti lintah. Lintah itu bahasa Arabnya alaq. Manusia ini kata Allah sejak dia diciptakan sampai terakhir hidupnya, dia hidupnya ketergantungan dengan orang. Manusia ini Bapak Ibu, makhluk yang paling tinggi tingkat ketergantungannya kepada yang lain. Kenapa? Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu makhluk ciptaan Allah yang paling lemah. Tidak ada yang paling lemah ciptaan Allah kecuali manusia. Coba saja lihat Bapak Ibu. Kaluang, tahu kaluang? Kalaluang. Kaluang tu Bapak Ibu, kalaluang tu. Itu kalau melahirkan anak di puncak kayu. Kalaluang tu Bapak Ibu, melahirkan anak itu di puncak kayu. Sambil bergantung. Kelawar. Bergantung kaki, kate, kepala ke bawah. Kelawar kan situ tak? Kelawar situ Bapak Ibu. Kaki, kate, kepala ke bawah. Tu makanya busuk kelawar tu pipis mengalir ke badan sampai ke kepala. Nya bergantung. Kelawar tu Pak kalau melahirkan anak tak pernah duduk, tak pernah ibu-ibu tu. Yo kalau melahirkan anak yo citu yo mah kaki, kate, kepala ke bawah. Tapi lagi anaknya. Coba ibu cuba citu kau nak mati kau. Cuba lah melahirkan citu kelawar tu. Kate kaki, kepala ke bawah. Dan kakak lu anak tu kau. Kelawar tu citu tu ibu. Kalau melahirkan tak dirubah posisi no, mereka semua. Kaki, kate, kepala tapi anaknya lagi di puncak kayu. Di puncak kayu tu mah. Tak nyoba ke rumah sakit tu. Tak pakai ambulan ke tu. Tak ada lah pakai dokter bagi lo. Di puncak kayu saya bergantungnya. Anak kelawar tu ibu kalau lahirnya, ini merangkak langsung tu begitu lahir, merangkaknya langsung di badan induknya mencari susu induknya. Begitu dapat susu induknya bergantung langsung. Tak pernah anak kelawar kau jatuh lah ibu. Ibu anak ibu lahir dah pandai mencari susu langsung. Begitu lahir kan dia nyuruh susu ibu langsung. Nah, bonyoan kamu juang itu, tak tahu? Itu manusia kau lama apa ibu? Lama. Kabau kalau lahir anaknya terjawi, second minitnya tagak. Awak 2 tahun baru tagak. Ya tak? Manusia kau makhluk paling lama. Tidak ada yang paling lemah kecuali manusia. Paling lemah. Waktu lahir dibantu orang tak tanggung banyaknya lah. Ada orang lahir langsung mandi pandai.
Begitu lahir kan dia pergi mandi langsung kamar mandi. Anak tu enggak. Dimandikan. Dah betul? Dibaduang. Sampai mati situ je. Ada orang mati masuk luang lahat suang. Nyolah mati tu berangkat-angkat kalau kubur lagi masuk lagi caknya ada betul? Enggak bermasukan sama-sama, dah betul? Enggak ada selamah manusia kalau Pak Ibu. Alak manusia ko sejak awal penciptaan sampai mati dia tergantung hidupnya dengan bantuan orang. Itu alak. Enggak ada kerajo Bapak Ibu seketik apapun yang bisa awak kerajon kalau enggak ada orang. Bapak Ibu makan. Coletong berapa banyak orang nolong tu. Itulah kerajaan surang. Tanam padi surang, bajak surang, siangi surang, panen surang, buat eler surang, buat puyuk surang, urus listrik surang, air surang, urus adonya. Alun jadi makanlah mati begitu. Panjang urusannya tu. Panjang urusannya tu Pak. Awak makan tu Pak tinggal makan saja tu mah. Ribuan orang membantu ikut tu mah. Silakan tak? Tak ada kerajo yang bisa awak kerajo kalau tak ada orang lah Pak Ibu. Ambo berceramah pada kini ke? Sudah ambo ceramah. Akan cek jamaah. Hebat Ustaz Wanat. Bak kau hebat ambo. Tak ada orang duduk mendengar. Cuma kosong saja kau ceramah punya kabik pada orang itu. Tak iyo lah kau mengaduh macam. Ada mak? Orang hebat tu Pak Ibu tak ada orang. Tak ada orang je gilo ikut tu mah. Tak beda tipis beda orang hebat je orang gilo tak. Orang hebat kau tak berorang. Kalau tak berorang gilonya. Bapak Ibu jangan kan kadang-kadang le. Galak perlu orang. Cuma galak tak ada orang. Tak ada orang tu galak-galak surang. Tak sehat tak tu. Yang sehat kau berorang galak apa Ibu? Ya tak? Itu bukti wak perlu orang Pak. Perlu orang. Tak ada kerajaan yang bisa kerja kalau tak ada orang lah. Karena itu Allah ingatkan kita dengan alat. Engkau hidup tergantung dengan orang. Karena itu perintahnya apa? Bakawan. Itu perintahnya. Silaturahim. Jadi pertama cari ilmu. Itu perintah pertama tu. Kalau ingin selamat dari neraka besok, tak bertemu dengan Zabaniyah tu, cari ilmu. Yang kedua, cari kawan. Baka betul Pak Ibu, kawan ko yang penyelamat kita nanti di akhirat. Nanti baca di surah Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah? Al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Besok di akhirat semua kawan-kawan akan berubah menjadi musuh kecuali kawan-kawan orang takwa akan menolongmu. Allah jamin begitu Pak. Apa kalau punya kawan orang takwa, dia yang akan pertama mencari kita, menyelamatkan kita. Penting kawan orang takwa kau Pak. Tapi kalau tidak orang takwa akan jadi musuh. Percayalah kamu. Bapak kalau kawan tak orang takwa lah, besok salah menyalahan tu tuduh menuduh tu. Misalkan kawan sama main domino Pak. Besok bapak main domino Pak. Dia telefon dia Pak tu akan ada Pak tu. Hoi, kau kurang cik amarilah cak dia dah. Ya Pak yang contoh tu besok tu saling tunjuk menunjuk tu. Percayalah kamu. Dia telefon dia Pak tu aja. Kecik bayar telefon Pak kau hendaknya minta telefon je. Percayalah kamu besok tu. Tapi kalau kawan orang takwa, saling tolong menolong. Karena kata Nabi begini, kullu mri'in ma'aman ahabba. Semua orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Saya akan dikumpulkan nanti dengan siapa yang saya cintai. Misal, saya berkawan akrab dengan beliau ni, Pak Ketua. Ya tak? Besok beliau tak saya lihat di surga. Saya ingin bercerita-cerita dengan beliau di surga masa kita di dunia dulu. Dan Nabi sudah menjanjikan semua orang dikumpulkan di surga bersama orang yang dia cintai. Ketika beliau tidak saya lihat, saya akan bertanya, Tuhan, itu Pak pengurus, Pak Ketua pengurus Masjid Nur Hikmah mah. Ambo dulu berkawan je beliau di dunia. Ambo ingin bercerita-cerita je beliau. Dicari list Jahanam. Jahanam guru. Maka kata Allah, Jahanam sudah jemput. Saya jemput tu. Pak keluar. Tolong keluar tu kawan ambo tu. Percayalah ibu kamu. Itu terjadi di akhirat besok. Ya, baca nanti surat Taha 109. Yauma izin la tanfa'us safa'ah illa man azina lahur rahman wa hadiya wa radiya lahu qaulan. Nanti di akhirat tidak ada tolong menolong. Tidak ada tolong menolong, tapi ada tolong-tolong dari orang-orang yang Allah izinkan menolong dan Allah reda dengan apa yang dia minta. Itu sebut Allah begitu. Saya nanti kalau dikasih kuota, Sofyan, mau berapa? 1 juta. Baik, engkau saya kasih SK menolong 1 juta. Maka saya akan cari orang-orang yang saya cintai 1 juta orang untuk saya bawa ke surga bersama saya. Allah jamin begitu. Percayalah.
Tu berkawan orang saleh kau penting. Berkawan orang baik kau penting. Boleh jadi dia yang menyelamatkan kita di akhirat. Maka orang saleh kau berkawan jangan bermusuh. Kata, jo ustaz tu salami capek kok tiba ustaz tu. Apa? Mana tahu besok kan kalau Bapak Ibu kan Ustaz Nur Hikmah mari bisa jadi Bapak Ibu kok banyak ambo dapat kota besok atau sebaliknya ambo minta tolong ibu besok tu Bapak Ibu yang dapat kota ambo ndak lah ambo salah jalan ambo kiranya tu ustaz kami tu ustaz ambo tu angke begitu Bapak Ibu memang itu yang terjadi nanti di akhirat itu pentingnya kawan kau penting berkawan kau Bapak Ibu tapi kawan jangan salah kawan coba Bapak Ibu kalau baca di surah Al-Furqan ayat 28 nanti baca Al-Furqan 28 apa kata Allah ketika manusia dicampakkan ke neraka, digiring masuk neraka, manusia berteriak menyesali dirinya. Apa yang disesali manusia masuk neraka? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya Tuhan, andai saya tidak berkawan dengan si anu, saya tidak akan masuk neraka. Masalah Bapak Ibu ya. Kenapa orang masuk neraka Bapak Ibu? Salah berkawan. Salah berkawan. Itu kenapa orang masuk neraka dan itu yang disesali manusia masuk neraka. Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya Tuhan, andai saya tidak berkawan dengan si fulan, tidak akan masuk neraka saya. Tak gadang pengaruh kawan tu. Tapi yang masuk surga kena kawan juga. Ada hadis sahih Bukhari Muslim Bapak Ibu. Kata Nabi, nanti kita di padang mahsyar itu akan diberdirikan Allah 50.000 tahun berdiri. Di situ panasnya masa Allah tu dan samsu ilal abdi qadramil. Matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Sejengkal itu panjang. Celak tongkat celak mata. Panas tidak bisa digambarkan. Haus tidak bisa dibayangkan. Makanya kata Allah, wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Manusia dari padang mahsyar itu digiring dalam keadaan haus, yang saking hausnya muqatta'atul a'na minal atas, lehernya putus. Itu padang mahsyar tu Ibu. Ada manusia yang putus lehernya saking hausnya. Tapi kata Nabi, ada 7 manusia yang diamankan Allah di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 yang diamankan di sana. Salah satunya siapa? Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang bersahabat karena Allah. 2 orang yang berteman di dunia karena Allah. Ibu, bakok-bakawan Ibu Yosianu tu. Ibu akrab nampak dengan boji Ibu itu. Ambo kok jenyo berkawan, nyo ingat nambo pengajian, nyo telepon nambo salat berjamaah, nyo jago nambo tahajud. Kok jenyo ambo berkawan meningkit ibadah ambo. Yang berdua tu aman tu, karena Allah. Tapi kok bapa kawan Ibu Yosianu tu akrab nampak dia ambo, kok jenyo awak berkawan kanyang awak. Kalau kanyang alasannya ndak. Ya kan nyo traktir awak, nyempalin baju dia. Itu kena keuntungan tu, ndak. Berkawan karena Allah. Bapak Ibu karena bapak kok berkawan Yosianu tu karena nyo saleh. Yang berdua tu saling tolong menolong di akhirat, percayalah Bapak Ibu nanti itu. Saling tolong menolong. Makanya Bapak Ibu di dunia ini kita perlu perbanyak kawan. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh serampang mencari kawan. Tidak boleh. Karena itu kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, nanti Bapak Ibu baca di surat ya Al-Qalam ayat yang ke-8 sampai 13. Di situ Allah mengajarkan bagaimana kita harus mencari kawan. Tidak semua orang bisa jadi kawan Bapak Ibu ya. Karena nanti ada kawan yang mencelakakan kita. Karena itu hati-hati mencari kawan. Bagaimana cari kawan kata Allah? 1. Fala tuti'il mukazzibin. Jangan berkawan dengan pembohong. Mukazzibin. Kalau ada orang penduto, Bapak Ibu mota, gadang otak, jangan berkawan dia. Bok pindah perangainya kawak gadang otak tu Bapak Ibu. Nyo kalau berkawan orang penduto, Bapak Ibu dutonya pindah kawak. Minimal awak menutupi dutonya berutul awak. Nyo kadang pengaruh kawan ke Bapak Ibu. Bila ada cerita na, apa pamio. Berkawan jo tukang parfum, minimal kanai aroma wangi, gitu ya. Berkawan dengan tukang apa, tukang basi, minimal kani panca asok, atau kani panca api. Berkawan jo ustad, minimal pandai azan, kau nak pandai ceramah, dah betul. Berkawan jo tukang main domino, minimal tukang etong, kau nak pandai main. Dulu dah Pak. Ya. Berkawan jo pencilok, minimal tukang calian orang, dah betul. Kadang pengaruh kawan ke ibu yang penduto, suaminya penduto tu. Sayolah kamu. Nyo pindah perangai suami ke nyo tu mak. Ya, nyo orang kau berkawan dak cocok. Kalau dak cocok dak berkawan apa? Ya kan? Nyo cocok kau bang kau apa kau jadi berkawan tu mak. Abu Lahab bakok menikah ju Ummu Jamil. Abu Lahab pamberang, pemosi, penampau orang. Ummu Jamil tukang asuang.
cocok. Tu makok cocok di menikah tu Pak. Yang cik tukang tapuk dan cik tukang asuh. Ya tu. Makanya Abu Lahab dan istrinya hamalatul hatab. Memang manusia kau cocok apa ibu? Orang menikah kau tak cocok. Bakawan cocok je. Jangan bakawan je pendutuh. Pendutuh kau nak bisa bakawan apa ibu? Pindah kawak. Presiden kalau pembohong, menteri pembohong mereka tu. Menteri kalau pembohong, dirjen pembohong mereka tu. Sampai ke bawah. Percayalah apa ibu kamu. Gadang pengaruh kawan kau apa ibu. Hati-hati mencelik kawan. Jadi kalau ada kawan apa ibu mota, gadang otanya aja kawan je tu. Tu mendutuh tu. Makuk bana mota kan nak dutuh tu. Ya kan? Nya makuk bana mota kan nak dutuh Pak. Kalau ndak dutuh ndak otak nama lah tu. Itu. Yang kedua, wadu law tudhinu fayudhinun. Jangan bakawan je orang penjilik. Jadi salah kalau jawab mantap. Jangan. Kok salah? Salah dikeceknya salah. Makanya as-sadiq mayasduku kalaman yusaddiquka. Yang kawan tu yang membenarkanmu bukan membenar-benarkanmu. Kalau salah, salah. Mana yang benar? Ditunjukinya kita. Tu kawan. Tu makanya Pak Ibu, ada yang salah di awak kau. Orang yang mengkritik awak tu kawan tu. Yang memuji-muji awak tu lawan tu. Makanya kalau ada ulama ustaz yang mengkritik pemerintah, itu yang dicari orang sebegitu tu. Itu yang didangarnya. Jangan menjilik-jilik kau dengar Pak Ibu. Kan ada ustaz kau suka menjilik Pak. Ya, ada sebagian ustaz kau Pak. Ya, senangnya menyenangkan hati penguasa walaupun salah kebijakan. Yang benar tu ulama yang mengkritik kebijakan salah pemerintah. Itu harus yang dijadikan kawan. Karena dia jujur dengan kekurangan kita, dengan kelemahan kita. Dia tahu dengan kesalahan kita, dia kasih tahu kita yang salah. Yang anehnya Pak, justru yang mengkritik di penjara, dikriminalisasi. Justru berkawan di orang penjilik. Tak boleh Pak Ibu. Nabi melarang jangan berkawan dengan penjilik. Tak boleh. Ya. Lalu wala tutiqul halafin mahin, jangan berkawan di orang suku bersumpah. Orang suku bersumpah aku orang yang kehilangan integritas namanya. Orang kalau acuk bersumpah tanda tak dipercaya orang tu. Orang yang acuk bersumpah aku tanda hilang kepercayaan orang tu. Setiap demi Allah, setiap demi Allah, tu tanda tak percaya orang kenyol itu. Orang yang cerita tu pun tak bisa berkawan dengan tu. Orang yang sudah kehilangan kepercayaan orang banyak. Lalu kata Allah apa? Hamazim masya'im binamim, jangan berkawan jo orang yang suku berjalan ken kamari, menyampaikan kecik orang. Aku ibu-ibu kau. Ibu-ibu ada yang hobi berjalan ken kamari menyampaikan kecik orang. Pagi dia tiba di rumah orang pergi mota. Ya kan? Yang dia otan orang. Kalau ada ibu-ibu cerita ibu, pagi dia tiba di rumah ibu pergi menyambut orangnya, aku kunci pintu ibu tu jangan timu ibu tu leh. Iya. Beko di belakang ibu, ibu yang sabit beko tu mah. Orang yang menceritakan orang ke ibu tu, beko ibu yang ceritakan kurang tu mah. Ember mulut itu mah. Ya. Manusia yang baik itu menyimpan rahasia, tidak pada menyebutkan keburukan orang. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa tanda Islam orang baik? Apa kata Nabi? Tanda Islam orang baik itu tarkuhu malayakni, dia tidak pernah mengomentari urusan orang. Itu tanda Islam orang baik. Urusan orang tidak pernah dia komentari. Ada sebuah cerita yang baik Pak Ibu. Jadi ada seorang bapak, dia dapat istri, masya Allah perangainya Pak Ibu ya. Sampai tidak kuat dia lagi menghadapi perangai istrinya, bercerai. Bertahun-tahun dia bertahan tapi tidak mampu, bercerai. Setelah bercerai, bertanya kawan di kantor, Pak, bercerai ya Pak, istri Pak, iyo. Ba perangainya. Biasa bertanya enggak, ba perangainya. Mantan istri apa tu? Apa kata bapak tadi? Dulu dia istri saya. Dulu dia milik saya. Enggak pernah satu pun tentang dia saya ceritakan pada orang. Sekarang dia sudah orang lain, bukan lagi milik saya. Apa urusan saya menceritakan dia pada orang? Itu akhlak yang baik. Jadi kalau ada ibu-ibu menyabui orang saya ke rumahnya, Bu, dia berkawannya. Enggak boleh. Enggak boleh orang yang berkawan masya'im binamim, yang suku berjalankan kemari. Itu, kadang-kadang ibu kau nak ke rumah di masjid tu cerita orang bagai ya. Itu, asal duduk berdakik tu orang bercerita bagai. Kadang ustaz cerita bagai. Ya. Ya, kadang-kadang kan dia curiga endak dia. Kadang ada ibu-ibu kau mota-mota tu menjelik kawak. Mota-mota tu menjelik kawak. Tentu awak apa je Pak kan dak beraso je kan awak dibicarakannya, ya kan? Ya kan duganya bisa macam-macam. Bisa jadi ibu-ibu kau dan kalau ustaz kau ceramah kau tuju di dan akan cak itu. Kan bisa tidak begitu. Dan ustaz kau ceramah salah pancang seok di nyonya. Ada bisa jadi cerita tu. Ada bisa jadi ibu mengecekkan ustaz kau, lain bisa nambah orang rumah ndak kau. Kan bisa jadi cerita tu Pak. Kan macam-macam pertanyaannya begitu tu mah. Makanya ibu kalau ceramah ambo jangan mota mencelik kambo tu hamazim masaim binamim nama tu. Ya, ndak boleh begitu ya.
Makanya di dalam majlis kau tak boleh bisik-bisik. Tak boleh bisik-bisik. Di dalam majlis tak boleh bisik-bisik. Ibu kalau mengecek, kancang. Bakok kancang supaya orang mendengar. Kalau bisik-bisik itu mengandung kesedihan pada orang lain. Nanti baca surah Al-Mujadilah itu. Ayat 9 sampai ayat yang ke 10. Tak boleh berbisik-bisik di majlis. Kadang berbisik-bisik di majlis itu membuat kesedihan di hati orang. Ibu duduk bersama-sama, tu berdua bisik-bisik. Orang Sabala tu merasa itu mah. Hendak ibu hatinya. Kau nak mengecek sama-sama. Tak boleh bisik-bisik. Kebiasaan ibu kadang-kadang contoh tu. Ya. Awak duduk berampik berlima macam tu. Tu asyik saya mengecek berdua. Nombor 3 kau jadi kambing congek saja dekat awak. Ya tu. Tu tak beradab nama lah tu. Ya. Jangankan berbisik-bisik macam tu ibu. Ibu mengecek, lain kancang-kancang ibu mengecek tapi temanya tak masuk ke orang Sabala lah, tak boleh. Ibu kau tak punya suami, kau punya suami, kau punya suami, ada cik tak punya suami. Ibu bercerita suami, tak boleh. Tersinggung ibu hati yang tak punya suami kau. Nencik punya anak, ada cik tak punya anak. Ibu tak boleh bercerita anak, tak boleh. Ibu hati tak punya anak. Cari tema pembicaraan yang bisa dipakai orang sadonya, yang bisa dinikmati orang sadonya. Itu adab di majlis. Kalau tak ibu keluar mengecek berdua. Jangan nak orang banyak berdua mengecek. Nah, adabnya begitu. Apalagi dah ke ustaz, ya dah. Ibu bisik-bisik tu mencelik ke ustaz, tu senyum-senyum, ya kan? Tu celik-bisik, celik ustaz tu senyum-senyum. Tu ambo kadang GR ambo ibu. Ya dah. Jangan-jangan ibu kau jando nak kan? Itu bisa jadi gitu kan. Ya tu. Ya tu namanya Hammazim Masaim bin Namim. Tak boleh begitu ya. Tak boleh. Ya tu. Lalu manna'in lil khairi mu'tadin asim. Jangan berkawan dengan orang yang menghalangi kita jadi baik. Memang betul. Ada kawan kau ibu menjadi penghalang kita baik. Azan. Awak kapai ke masjid diimbaunya. Azan masjid lagi. Pakai ceknya. Ikut lah sebentar lagi rokok tang lu je. Jangan kawan je tu. Ada tu pak kawan kau pak, awak lagi tobat pak. Lagi berhenti merokok pak. Nyusut je rokok lah. Cubulah sebatang dah satang sebatang dah wala berhenti gua. Jangan kawan je orang cetul itu pak. Ya tu. Ya awak lagi ingin baik pak. Nak jadi baik gara-gara dinyo lah. Ada kawan cetul tu pak. Ada. Dulu awak apa pak? Awak kan merokok, kau tak berkawan orang perokok pak. Kalau apa tak kawan orang perokok, tak merokok lah. Orang peminum tu tak berkawan orang peminum tu mah. Ketika awak tak mau minum, cuba lah agak sagaguknya aja. Pembarasian paru saya caknya. Enak. Sila ya. Tu beko dah candu ikut tu mah. Rokok cetul tu bang. Awak lah ni tobat lah berhenti. Hanya ajak je pak. Itu namanya manaul khair. Jangan berkawan dengan orang seperti itu. Itu penghalang kita jadi baik tu. Ada memang begitu pak kawan tu. Tak usah berkawan dengan orang cetul tu. Ya. Memang kadang-kadang saya begitu Pak Ibu. Saya kalau menyampaikan ini, kadang banyak yang tak suka, ya sudah, saya sampaikan saja. Merokok tu tak baik, sudah selesai. Tinggalkan saja. Tak perlu kita berdebat hukumnya halal haram, tak perlu. Gini. Kalau rokok itu baik, mau tak bapak mengasihi cucunya rokok? Tu duduk merokok sama bapak cucu tu. Mau tak? Kenapa? Tak baik. Kalau baik dikasih tu. Oh ya berhentilah dah. Kan tak baik nama itu. Ya tu. Kalau tak ya berhenti tu namanya utulim tu karyangok nama itu. Jangan berkawan orang karyangok aja. Utulim tu karyangok lah kita kau tak buruk tatap je itu karyangok. Berkawan orang cetul pak, tak ada kebaikan dapat dapat tu. Memang betul pak. Memang ada orang kau tipikalnya utulim ba'da zalika zanim tu kata Allah. Karyangok. Kan rokok tu celah pak. Lah dibuat di situ kan. Merokok dapat merusak kesihatan. Tak betul? Dibuat lo gambar jantung, cabik-cabik, bibi, pacar-pacar, gigi pada apa, hitam-hitam. Tak betul? Dia tetap je merokok tu mah. Pak, kau lah diperingati. Kan namanya peringatan kan tanda bahaya nak. Ya namanya peringatan tak bahaya pak ya? Peringatan hati-hati ke masjid bahaya ada? Tak ada. Kena ke masjid kebaikan. Tak ada peringatan. Yang peringatan tu kalau bahaya. Awas anjing, awas singa, itu bahaya tu. Lah diperingati, rokok dapat merusak kesihatan. Itu dah. Hanya pun alasan tu. Colah baca elok kau kan rokok dapat kau ajaknya. Kalau rokok Bali kan tak lah je. Ya dah. Kan karyangok nama tu. Ya dah. Ya dah berhentilah lah. Ya dah. Memang masalah Bapak Ibu ya. Tak ada alasannya sebenarnya Bapak Ibu tak bisa berhenti.
Kenapa? Tuh bulan Ramadan dapat nak merokok loh. Ya, bulan Ramadan dapat nak merokok. Kok bisa? Memang orang perokok kok masalah Pak Ibu ya? Dulu ada bapak-bapak di kampung Pak Ibu, nya perokok di tagahan dia cucunya. Kek berhenti lah kek merokok leko je. Bagai aja. Pakai cik beliau dan jenang taga-taga ni merokok je. Dan dulu ketika muda dia angacanya. Jo nenek angkua sebulan taluk dak bersebut dan banyak. Tapi kok jo rokok kok sehari dak bersebut mati dia kau caknya. Ada orang perokok tu cetu tu Pak. Lebih siapnya pisah jo orang rumah Pak pada jo rokoknya. Itu bahayanya tu Pak. Lebih siapnya pisah jo orang rumah Pak. Itu karyangok nama tu. Ya asli tu Pak karyangok nama tu. Aja orang cetu jangan kawannya lebih Ibu. Ambo Bapak Ibu, masalah ya. Ya tapi itulah sudah terjadilah. Ambo organ tubuh ambo ku ada yang rusak Bapak Ibu. Dan sebabnya dulu nenek ambo ku perokok bare. Ambo tinggal jo nenek ambo setiap hari. Apa ambo sama ambo pergi ke sawah kadang tinggal aja nenek sambil menggendong awaknya merokok sesi hari-hari Bapak Ibu. Awak nak merokok tetapi asuk rokok itu kawak. Dan bahaya Bapak Ibu, bahaya. Dan ambo merasukan tu betul itu kini. Tidak baik Bapak Ibu, berhentilah. Makanya kata Allah, utul limba dazalika zanim jan bakawan orang karyangok tu. Kalau dikecek lah tahu yang buruk ke bahaya ke tatap jo tu karyangok nama itu. Nah kan penting berkawan Ibu ya. Itu aturan mencari kawan. Kalau Bapak Ibu hati-hati mencari kawan, insya Allah selamat. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya begini loh Bapak Ibu. Abu Lahab itu orang baik. Baik Abu Lahab itu Bapak Ibu. Paman kandung Nabi. Paman kontan. Abdullah dan Abu Lahab itu badik berkakak, kontan. Tapi kenapa dia memusuhi Nabi? Padahal awalnya dia sayang ke Nabi. Ketika Nabi lahir, dia merdekakan budaknya namanya Suwaibah. Kenapa dia benci dengan Nabi kemudian? Karena hasut istrinya. Istrinya jadi persoalan Pak. Istri Abu Lahab ini hamalatul hatab, tukang hasuang. Jadi memang tu kadang pengaruh orang rumah Pak. Pengaruh kawan, terutama kawan ini duit. Makanya apa-apa yang memang harus hati-hati mencari kawan ini duit itu. Bila terlongsong sudah pihak kalian tu baca dia. Kalau diganti gitu tukar tidak mungkin dia. Cari menantu lah. Memang kawan ini duit kok yang paling bahaya. Ya, kawan ini duit. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu alasannya kenapa perintah wahyu pertama tu Allah ingatkan kita dengan kejadian kita Alaq. Kalau kau ingin selamat dari pertemuan dengan malaikat Zabaniyah, maka kata Allah perbanyak kawan orang saleh. Perbanyak kawan orang baik. Karena hanya kawan orang baik yang bisa menyelamatkan kamu nanti dengan pertemuan dengan malaikat Zabaniyah. Nah, paling tidak Bapak Ibu, itulah dua pesan pokok dari surat Al-Alaq. Iqra, membaca, dan Alaq, mencari kawan, membangun relasi. Makanya ada satu riwayat hadis, nanti kita melewati sirat. Titian dibentangkan Allah di atas jahanam. Panjang titiannya 21.000 tahun perjalanan. Itu sirat itu. 21.000 tahun perjalanan. Kita akan menitinya dengan melewati 7 posko. Setiap posko ada pertanyaan. Pertanyaan pertama iman, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji umrah, 6 itu wuduk dan jenabat. Andai selamat semua, satu posko terakhir yang paling banyak berjatuhan kata Nabi apa? Posko silaturahim. Posko 7. Di posko 7 itu manusia yang banyak terjatuh karena hubungan buruk dengan manusia. Ibadahnya mantap. Itu kenapa penduduk surga, penduduk neraka ketika ditanya penduduk surga, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawaban penduduk neraka? 1, kami tidak salat. 2, kami tidak memberi makan orang miskin. Relasi yang buruk dengan manusia itu yang terakhir yang mencampakkan manusia ke neraka. Jadi makanya Bapak Ibu belum tentu kita selamat dengan ibadah kita kalau tidak mampu menjaga hubungan dengan sesama. Nah, katalah pentingnya kita menjaga kawan ya, mencari kawan orang-orang saleh. Begitulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf kada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.